Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang asintaks. Kami dari kelas 45 UG. Perkenalkan, nama saya Zamal Barashid dengan NIM A11.019-11734. Kemudian ada Isa Mas'ud, kemudian ada Aziz Wildan Hakim, Tubagus Maulana Agni, dan Sekar Nabila Adiasmara. Yang akan kita jelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama, apa itu asintaks, menjelaskan mengenai apa itu asintaks, kemudian ada Treat UI, menjelaskan aturan pada Treat Android, yang ketiga ada asintaks, menjelaskan langkah-langkah yang terdapat pada asintaks, kemudian yang keempat, penggunaan asintaks, menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan pada asintaks. Kemudian yang kelima, loader, menjelaskan metode perulangan asintaks. Kemudian yang keenam, kita akan menjelaskan memulai ulang loader, menjelaskan metode restart loader. Kemudian selanjutnya kita juga akan menjelaskan callback loader manager, yaitu menjelaskan bagaimana cara penggunaan callback loader manager. Kemudian yang kedelapan, ada asintaks loader. Kemudian kita akan menjelaskan metode pada asintaks loader. Kemudian yang 9, contoh implementasi real application, memperlihatkan contoh implementasi asintaks pada real application. Kita masuk yang pertama, yaitu apa itu asintaks. Asintaks adalah sebuah kelas Java abstrak yang menyediakan satu cara untuk memindahkan pemrosesan intensif ke thread yang terpisah. Di mana dengan asintaks ini, sebuah aplikasi Android yang memiliki Treat UI agar tetap responsif. Kemudian untuk melakukan pemrosesan latar belakang di Android ada dua cara. Yang pertama menggunakan asintaks, yang kedua bisa menggunakan kerangka kerja loader yang menyertakan asintaks loader, yang akan kita jelaskan berikutnya. Kemudian kita akan menjelaskan Treat UI. Treat UI adalah apabila sebuah aplikasi dimulai, aplikasi akan membuat thread utama yang biasa disebut dengan Treat UI. Treat UI ini mengirimkan kejadian ke widget UI, tempat aplikasi Android berinteraksi dengan komponen dari toolkit UI Android. Kemudian ada aturan Treat Android. Treat Android memiliki aturan yang pertama, jangan memblokir Treat UI. Karena jika Treat UI diblokir akan menyebabkan application not responding. Sehingga aplikasi tersebut akan mogok. Lebih buruk lagi jika Treat UI ini terblokir secara parah, pengguna bisa memutuskan untuk keluar dari aplikasi dan mencopot pemasangannya. Kemudian yang kedua, lakukan pekerjaan UI hanya pada Treat UI. Jangan menggunakan Treat latar belakang untuk memanipulasi UI Android karena toolkit UI Android bukan Treat safe. Selanjutnya kita akan masuk ke asintaks. Asintaks memungkinkan sebuah aplikasi untuk menjalankan operasi latar belakang dan mempublikasikan hasil di Treat UI tanpa memanipulasi Treat atau penangan. Kemudian pada asintaks memiliki beberapa langkah. Bila asintaks dieksekusi, maka akan melalui 4 langkah. Dan yang pertama, sebuah program asintaks paling tidak memiliki on pre-execute, di mana metode ini dipanggil di Treat UI sebelum tugas dieksekusi. Langkah ini biasanya digunakan untuk mempersiapkan tugas, misalnya dengan menampilkan bilah kemajuan di UI. Kemudian langkah yang kedua ada do in background dengan parameter params. Dipanggil pada thread latar belakang segera setelah on pre-execute selesai. Langkah ini menjelaskan dan menjalankan komputasi latar belakang, mengembalikan hasil dan meneruskan hasilnya ke on post execute. Metode do in program ini juga bisa memanggil publish progress yang akan kami jelaskan selanjutnya.
untuk mempublikasikan satu atau beberapa unit kemajuan. Kemudian langkah yang ketiga pada kelas asyntax ada on progress update dengan parameter progress. Berjalan di thread UI setelah publish progress dipanggil. Menggunakan on progress update untuk melaporkan suatu bentuk kemajuan di thread UI sewaktu komputasi latar belakang dieksekusi. Misalnya, sebuah aplikasi bisa menggunakan untuk meneruskan data guna menganimasikan bilah kemajuan atau menampilkan log di bidang teks. Dan yang keempat ada on post execute dengan parameter result. Berjalan di thread UI setelah komputasi latar belakang selesai. Kemudian yang keempat ada penggunaan asyntax. Untuk menggunakan kelas asyntax, definisikan terlebih dahulu subkelas asyntax yang menggantikan metode doInBackground dengan parameter params. Dan pada kelas asyntax ini memiliki beberapa parameter. Salah satunya yang pertama ada params, menetapkan tipe parameter yang diteruskan ke doInBackground sebagai larik. Kemudian ada parameter progress, menetapkan tipe parameter yang diteruskan ke publish progress di thread latar belakang. Kemudian ada result, menetapkan tipe parameter yang dikembalikan to it background. Kemudian setelah parameter pada kelas asyntax juga memiliki tipe data. Tetapkan tipe data untuk setiap tipe parameter yang sudah kita jelaskan tadi. Atau gunakan void jika tipe parameter tidak akan digunakan. Misalnya ada sebuah potongan program public class dengan kode public class my asyntax extend asyntax kemudian string void bitmap. Pada deklarasi kelas ini tipe parameter params adalah string yang berarti bahwa asyntax memerlukan satu atau beberapa string sebagai parameter di doInBackground. Misalnya untuk digunakan di query. Kemudian ada parameter progress, di mana parameter progress ini adalah bertipe void, yang berarti bahwa my asyntax tidak akan menggunakan metode publish progress atau on progress update. Kemudian parameter result. Parameter result ini menggunakan tipe bitmap. My asyntax mengembalikan bitmap di doInBackground yang dituliskan ke dalam on post execute. Kemudian ada contoh potongan program asyntax untuk mendownload files. Pada potongan ini terdapat 3 langkah. 3 langkah yaitu yang pertama ada doInBackground, kemudian on progress update, dan on post execute. Pada langkah doInBackground, mengunduh materi tugas yang berjalan lama. Langkah ini menghitung presentasi files. Menghitung presentasi file yang diunduh dari index for loop dan meneruskannya ke publish progress. Kemudian pada doInBackground ini, pada for loop ini memiliki metode isCancel, di mana metode ini memastikan bahwa tugas telah dibatalkan. Sistem tidak menunggu hingga loop selesai. Kemudian selanjutnya ada langkah on progress update. On progress update ini memperbarui kemajuan persentase. Dipanggil setiap kali metode publish progress dipanggil di dalam doInBackground yang akan memperbarui kemajuan persentase. Kemudian ada langkah on post execute. On post execute ini menghitung jumlah total byte yang diunduh dan mengembalikannya. Pada on post execute ini menerima hasil yang dikembalikan dan meneruskannya untuk ditampilkan di analog. Ya, silakan lanjut bagiannya.
Sini saya akan menjelaskan mengenai mengeksekusi asyntask. Setelah kita mendefinisikan subclass dari asyntask, kita harus membuat instance untuk memanggil execute dengan meneruskan sejumlah parameter dari parameter params. Dan ini adalah contoh simple dari source code untuk memanggil execute. Berikutnya, membatalkan asyntask. Sebenarnya kita bisa membatalkan asyntask kapanpun dengan cara memanggil metode cancel. Dengan yang pertama, metode cancel akan mengembalikan nilai false jika tugas tidak bisa dibatalkan. Biasanya karena sudah diselesaikan secara normal. Jika tidak, cancel akan mengembalikan nilai true. Lalu untuk memeriksa apakah tugas sudah dibatalkan, kita bisa memeriksanya di is cancelled secara berkala dari do in background dengan parameter objek. Setelah itu, setelah tugas asyntax dibatalkan, on post execute tidak akan digunakan. Sebagai gantinya, on cancel ganti sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai membatalkan asyntax. Sebenarnya kita bisa membatalkan asyntax kapanpun dengan memanggil metode cancel. Yang pertama, metode cancel akan mengembalikan nilai false jika tugas tidak bisa dibatalkan. Biasanya karena sudah diselesaikan secara normal. Jika tidak, cancel akan mengembalikan nilai true. Untuk mengetahui apakah tugas sudah dibatalkan, kita bisa memeriksa nilai yang dikembalikan pada is cancelled secara berkala dari do in background dengan parameter objek. Lalu setelah tugas asyntax dibatalkan, on post execute tidak akan digunakan setelah do in background dikembalikan. Sebagai gantinya, on cancelled akan dipanggil. Secara default, tugas yang diproses akan pasti diselesaikan. Namun kita bisa mengizinkan cancel untuk menyela thread dengan cara mengubah nilai may interrupt if running dengan nilai true. Berikutnya keterbatasan asyntax. Yang pertama adalah perubahan pada konfigurasi perangkat bisa menyebabkan masalah. Maksudnya adalah ketika kita sedang menjalankan asyntax, lalu kita ingin mengubah resolusi layar kita. Perubahan resolusi itu bisa membuat asyntax gagal dan perlu dimuat ulang dari awal. Hal itu bisa memperlama waktu eksekusi dari asyntax. Yang kedua, objek asyntax lama tetap ada dan bisa menyebabkan kehabisan memori. Maksudnya adalah ketika kita menyelesaikan asyntax, itu sebenarnya tidak 100% berhenti asyntaxnya. Kita harus memanggil metode cancel terlebih dahulu untuk menghentikan asyntax secara penuh. Berikutnya saya akan menerangkan mengenai loader. Loader adalah metode yang digunakan untuk mengelola satu atau lebih instan dalam satu activity. Untuk memanggilnya, kita bisa menggunakan getLoaderManager. Dan jika kita menggunakan library, kita bisa menggunakan getSupportLoaderManager. Ada 3 parameter yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ID unik. ID unik ini berfungsi untuk mengidentifikasi loader. ID ini bisa berupa apa saja sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kedua, argumen opsional. Argumen opsional biasanya sudah disediakan pada saat pembuatan dalam bentuk bundle.
Jika loader sudah ada, parameter ini akan diabaikan. Ketiga, implementasi leader callback. Leader callback ini dipanggil oleh leader manager untuk melaporkan apa yang terjadi pada loader. Lalu ada dua kemungkinan ketika kita memanggil init loader. Yang pertama, jika ID loader sudah ada, loader akan menggunakan ID yang sudah ada tersebut. Lalu kemungkinan kedua, jika ID loader tidak ada, loader akan mengimplementasikan kode untuk membuat ID loader baru dengan memanggil onCreateLoader. Berikutnya, memulai ulang loader atau restart loader. Apa itu restart loader? Restart loader adalah bagian dari loader yang digunakan untuk menggunakan kembali init loader yang lama dengan memasukkan data yang baru. Misal ada user sedang searching, lalu user tersebut ingin memasukkan query yang baru. Dan disitulah restart loader akan diperlukan dengan cara memanggil init loader yang lama dan memasukkan query yang baru yang sesuai dengan yang dimasukkan oleh user. Ada 3 metode. Lalu berikutnya metode restart loader. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, restart loader menggunakan argumen yang sama dengan init loader. Kedua, restart loader akan memicu metode onCreateLoader seperti yang dilakukan init loader saat membuat loader baru. Ketiga, jika sudah ada loader ID baru, jika sudah ada ID loader, restart loader akan memuat ulang loader dan mengganti datanya. Yang keempat, jika tidak ada ID loader, restart loader akan membuat loader baru. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sekar Nabila Adiasmara. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya Mas Aziz Wildan. Saya Sekar Nabila Adiasmara akan menjelaskan poin 7, yaitu Callback Loader Manager. Bisa tolong di next? Oke, Callback Loader Manager itu akan secara otomatis akan memanggil fungsi onStartLoading. Nah, di sini saat membuat loader. Setelah itu, Loader Manager akan mengelola keadaan loader berdasarkan pada keadaan aktivitas dan data. Misalnya, dengan memanggil fungsi onLoadFinish bila data telah dimuat. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang bisa salah satu kita gunakan Callback Loader Manager saat aktivitas itu memerlukan data. Nah, di sini pertama bisa memanggil fungsi onCreateLoader agar bisa membuat instance dan mengambil loader baru untuk ID yang diberikan. Yang kedua yaitu ada fungsi onLoadFinish bila loader yang dibuat sebelumnya selesai memuat. Nah, di sini biasanya ingin memindahkan data ke dalam tampilan aktivitas. Yang ketiga ada fungsi onLoaderReset. Nah, bila loader yang dibuat sebelumnya sedang disetel ulang, sehingga datanya tidak tersedia, nah di sini aplikasi harus membuang semua referensi apapun yang dimiliki ke data loader. Nah, di sini juga subclass loader bertanggung jawab atas pemuatan data yang sebenarnya. Subclass loader yang Anda gunakan bergantung pada tipe data yang dimuat. Namun salah satu yang paling mudah menggunakan asyntax loader. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas asyntax loader yang tugasnya untuk menjalankan tugas treat pekerja. Nah, di sini ada asyntax loader. Poin ke-8, yaitu asyntax loader itu adalah loader yang setara dengan asyntax yang akan menyediakan metode fungsi load in background yang dijalankan di thread yang terpisah. Hasil load in background akan secara otomatis dikirimkan ke thread UI atau main thread yang melalui fungsi onLoadFinish
loader manager callback. Nah, di sini selanjutnya menggunakan asyntax loader. Nah, di sini definisikan subclass asyntax loader yang akan memperluas asyntax loader, dan di dalam D ini merupakan tipe data yang ingin dimuat. Misal, berikut adalah contoh asyntax loader yang akan memuat data string. Nah, selanjutnya berikut bawahnya ada implementasi konstruktor yang cocok dengan implementasi superclass. Di sini terdapat dua implementasi, yaitu konstruktor akan membuat konteks aplikasi sebagai argumen yang akan meneruskannya ke panggilan untuk super. Yang kedua, jika loader memerlukan informasi tambahan untuk melakukan pemuatan, konstruktor dapat mengambil argumen tambahan. Nah, berikut ada contoh tampilan konstruktor yang menggunakan sebuah istilah query. Di sini juga ada untuk melakukan pemuatan, dapat menggunakan metode penggantian load in background dari metode do in background dari asyntax. Selanjutnya, terdapat poin ke-9, yaitu ini ada contoh implementasi real application. Di sini merupakan contoh aplikasi yang digunakan untuk menampilkan informasi saat mendownload. Di sini terdapat aplikasi pengunduh musik MP3 yang akan kita download. Mungkin sekiranya dari saya itu saja, mungkin saya akan kembalikan waktunya ke Mas Azam. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan lebih jelasnya lagi ketika kita melihat live coding yang akan dijelaskan rekan kita selanjutnya, yang akan mengimplementasikan materi asintaks ini ke dalam live coding. Kan salah satu contoh codingan dari codingan asintaks. Nah, setelah membuat new project tadi, saya akan langsung menuju ke activitymail.xml. Dan layoutnya diubah menjadi relative layout ya. Dan berikut adalah settingan dari relative layout. Nah, lalu tambahkan button, dan button itu ditambahkan dengan button 1. Jangan lupa tambahkan text view. Nah, text view di sini ditambahkan ada rs. Berikut settingannya, dan ditulis dengan naskah.code, dan hasilnya seperti berikut. Nah, seperti ini. Seperti ini. Untuk activity main satunya, activity main.xml seperti ini saja. Lalu setelah itu menuju ke main activity.java. Nah, berikut adalah salah satu codingannya. Nah, untuk public class ini menunjukkan untuk langsung saja ke private stringnya. Nah, URL di sini yaitu untuk URL file yang dituju. Misalkan dari button tadi kita langsung menuju ke ini. Nah, di sini untuk on click-nya ya. Nah, misalkan kita sudah mencet atau mengklik button tadi yang di activity mail. Nah, ini perintahnya. Nah, public code di sini yaitu saat kita mengklik button tadi, button yang bertuliskan download, di sini kita akan meminta permission. Permission ini di sini untuk di sini menjelaskan untuk memberi izin untuk save file tadi yang tertera di URL agar bisa men-save. Ya. Lalu protect dialog di sini. Nah, di sini saat kita sudah memberi izin, lalu langsung akan mendownload
file yang tertera di URL tadi. Nah, console class download relaxing seperti berikut. Protect doing background. Maksud doing background ini yaitu pekerjaannya dilakukan di background ya. Nah, berikut adalah koneksi. Saat koneksi berhasil, ya tentunya pekerjaan ini dilakukan di background dan tidak kita bisa lihat langsung di layar saat menjalankan aplikasinya. Codingannya. Nah, ini jika koneksi gagal atau tidak ada koneksi, saat tidak ada koneksi akan tertulis atau kita bisa melihat koneksi kita gagal. Nah, setelah download kita berhasil, berikut adalah perintah untuk memunculkan teks download complete file di dan berikut adalah SD card. Nah, di sini adalah tempat downloadan dari file yang tertera di URL tadi. Lalu kita akan langsung menuju ke network security config. Nah, network security config ini file ini digunakan untuk agar aplikasi bisa mengakses URL tanpa SSL atau URL HTTPS. Dan strukturnya sendiri bisa menjadi, dan jangan lupa membuat folder baru di flash ini dengan nama XML. Oke, video ini adalah lanjutan. Di sini saya akan mempraktekkan contoh, atau saya akan memperlihatkan secara langsung menggunakan emulator bagaimana proses asintas itu berjalan. Tapi sebelum masuk ke contohnya, saya akan mengingatkan bahwasanya terdapat satu file lagi yang perlu konfigurasi dari kita untuk menunjang keberhasilan dari proses asintas. Ada 3 sebenarnya. Oh ya, sebelumnya ini filenya ada di Android Manifest. Ini file bentuknya XML. Itu ada di folder ini ya, di folder Manifest. Oke, bentuknya XML. Oke, ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah filternya. Di sini ada intent filter, saya menggunakan intent filter. Lalu setelah itu ada ini network security configuration. Lalu yang terakhir ada ini request legacy external storage ya. Oke, saya akan bahas secara sederhana atau sekilas secara satu-satu ya masing-masing ya. Pertama, dari filter ini saya menggunakan intent filter ya. Secara sederhana ini adalah filter atau penyaringan ya, penyaring komponen yang akan diterima oleh aplikasi, yang nanti intinya untuk menentukan kapan dibolehnya suatu aktivitas yang lebih spesifik. Oke, saya menggunakan kategorinya ini menggunakan launcher ya. Jadi ini tuh akan meregistrasi, filter ini akan meregistrasi dan langsung terdaftar di launcher. Di launcher. Launcher itu seperti peluncur aplikasi, atau kita bisa menyebutnya emulator aja lah, emulator. Oke, selanjutnya filter sudah. Selanjutnya adalah network security configuration. Oke, tentunya ini untuk perizinan ya, permission untuk akses internet. Ini memberikan permission untuk device menggunakan jaringan internet yang kita punya, yang tentunya jaringan internetnya yang aman ya, secure. Oke, selanjutnya ada external storage. Ini juga sama seperti network security, sama-sama request atau sama-sama membutuhkan permission. Ini adalah
pemberian perizinan ya, kita memberikan perizinan agar aplikasi mendapat akses external storage dari device, entah itu SD card atau yang lain sebagainya, namun virtual. Oke, ini request legacy-nya ini write ya, write, WRITE. Jadi ini seperti mengubah atau menambah file di dalam SD card virtual nanti. Dan ini butuh perizinan atau butuh permission, makanya kita menuliskan ini, menambahkan baris-baris kode ini. Oke, mungkin langsung aja ya kita melihat emulatornya. Kebetulan saya sudah memulai emulatornya, karena kalau mulai dari awal lagi akan membutuhkan waktu. Oke, kita akan lihat app-nya agar bisa melihat contoh langsung dari asintas proses ini. Saya menggunakan Pixel A3 ya, Pixel 3a sorry, dengan API versi 26. Oke, ini aplikasinya ya, ini aplikasinya. Oke, kita klik dulu. Oke, tampilannya seperti ini, sangat sederhana. Apa ini? Oke, bukan masalah. Oke, kalau ini sistemnya, kalau saya klik, jika berhasil, maka akan ada proses atau load yang terjadi di latar belakang emulator ini. Namun juga kita bisa melihat report yang diberikan oleh proses tersebut. Gagal atau berhasilnya kita bisa melihat. Oke, langsung saja kita klik ya. Oke, di sini terlihat berhasil. Jadi di samping tampilan ini ada proses yang berjalan, dan nanti kita bisa melihat report hasilnya, berhasil atau tidaknya. Ini download file ya, ini menggunakan internet. Oke, kita bisa lihat sini sekilas. Hanya sekilas saja tadi ya. Intinya sudah berhasil dan tersimpan di SD card. Ini membuktikan kita bisa menggunakan internet di emulator ya, jadi network security config-nya berjalan dengan semestinya. Oke, kita bisa melihat file hasil download tadi itu di virtual SD card, karena kita sudah memberikan izin true ya di sini. Lokasinya oke, ada di download. Nah, ini dia. Ini file yang tadi kita download. Ini membuktikan bahwa perizinannya atau permission external storage-nya berhasil, makanya ini tersimpan di SD card. Oke, mungkin cukup sekian contohnya. Ini sangat sederhana sekali dari proses asintas ya. Oke, mungkin hanya seperti itu. Sampai jumpa. Izin menjawab pertanyaan Mas Azam. Contoh sederhananya adalah aplikasi yang untuk mendownload MP3 atau musik menggunakan metode do in background untuk mengunduh musik dan menyimpannya dalam objek bertipe bitmap, sedangkan metode on post execute mengambil bitmap dan menempatkannya di image view. Terima kasih.